Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di sini saya coba akan memberikan video tutorial untuk penginputan soal di template ujian sumatif akhir semester ganjil khususnya di tahun 2025-2026 serta bagaimana cara unggah di aplikasi Simpijar. Langkah yang pertama kita harus lakukan adalah tentu kita membuat soal terlebih dahulu yang sudah disusun naskah soalnya untuk SAS tahun ajaran ini. Kemudian kita langsung mengunjungi website Simpijar. Di sini langsung aja ada simpijar.sim.pijarsekolah.id. Kita bisa langsung klik. Kemudian ini pada tampilan ini sudah dinyatakan kita sudah login pada aplikasi ini. Namun jikalau belum, saya akan kasih petunjuknya bagaimana cara untuk loginnya. Halaman awal untuk login ini seperti ini. Kita bisa menuliskan di sini hanya klik kuliah albab. Kita langsung klik SMPIT Kuliah Albab Batam. Kemudian gunakan email yang sudah terdaftar, yang sudah didaftarkan juga oleh admin. Kemudian passwordnya juga sama. Nanti jikalau sudah, kita klik login. Nah, beginilah tampilan setelah loginnya. Kemudian bagaimana sih cara untuk unggah? Yang pertama itu unggah dulu ya, bagaimana dan template-nya seperti apa. Nah, kita bisa langsung mengunjungi CBT. Kita langsung ke soal. Di sini tampilannya akan seperti ini. Silakan Ustazah boleh klik pada paket soal. Di sini ada buat paket soal. Di sini ada buat. Kalau buat itu artinya Ustazah buat di aplikasi ini 1 by 1 atau satu itu sampai berapa soal ini Ustazah buat soalnya di sini. Namun kalau Ustazah sudah buat soalnya, kita tinggal upload paket soalnya saja. Klik di sini. Nanti di sini paket soalnya itu sesuaikan dengan nama mapel atau mata pelajaran Ustazah. Misalnya di sini saya gunakan nama paket soal SAS Ganjil IPA kelas 7. Di sini Ustazah bisa klik ujian dan di sini ada mata pelajaran sesuai dengan aplikasi itu. Mata pelajaran sudah sesuai dengan Ustazah. Di sini kebetulan akun saya ini mata pelajaran IPA dan tingkatannya kelas 7. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana sih cara unggahnya? Unggahnya kan di sini tentu harus ada dokumennya dong. Yang pertama itu, nah untuk yang pertama itu unggahnya ini di sini disediakan 2 template. Basisnya itu yang pertama itu ada Word dan Excel, sama persis, namun untuk inputannya sedikit berbeda, namun sama-sama Office ya. Di sini untuk Word dan Excel kita coba sama-sama download keduanya, dan Excel saya download juga. Seperti apa tampilannya kita bisa lihat setelah ini. Ini sudah terupload, kita boleh klik template ujian CBT. Langsung saja juga saya di sini boleh viewing, kita pakai enable editing. Kita di sini dipandu nih, ada panduannya Ustazah. Bisa dilihat di sini panduannya yang pertama itu nomor, itu diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal, itu buka dan tutup. Nah, di sini ada kata atau yang perlu kita isi di sini berbentuk kapital atau bisa kita tekan di laptop Ustazah itu caps lock. Itu harus ada menandakan nomor berapa sih gitu. Kemudian jenis soal di sini ini ada pilihan ganda, kemudian ada PGK pilihan ganda nanti lebih dari 1, kemudian ada esai, ada pilihan esai, ada mengurutkan dan benar salah. Kemudian di sini nilai, Ustazah bisa mengisi nilai, namun kalau bingung nilainya bagaimana, nanti dibuat aja berapa, nanti di pilihan terakhir itu biasanya ada set nilai otomatis. Kemudian jangan lupa untuk pilihan itu kita menggunakan numbering. Aplikasi numbering ini ada di Word, kontennya ini ada di menu numbering di sini, bisa klik nih
pilihan A, B, C ya gitu. Kemudian baru jawaban. Jawabannya itu berbentuk pilihan ganda yang tadi ada A, B, C, D. A apa, B apa, C apa. Baru nanti itu setelah itu diakhiri dengan kunci jawaban titik 2, bawahnya itu ada jawaban Ustadz Ustazah itu apa. Nah, kita kasih contoh nih. Ada contohnya di sini. Yang pertama itu biasanya ini pada soal-soal yang berbahasa ya. Bahasa itu kan banyak nih. Yang pertama itu saya kasih yang pilihan ganda ini ya, lebih dari satu nih. Nah, di sini kita urutkan dari nomor 1 berarti. Nah, di sini kebetulan saya pakai nomor 2. Nomor 1 pakai kurung kurawal, caps lock atau kapital semua. Jenis soal titik 2 kalau pilihan ganda PG, kalau pilihan ganda jawabannya lebih dari 1 itu PGK. Nah, nilai di sini nih dinilai Ustadz Ustazah satu soal nilainya berapa, kemudian ada materinya. Jangan lupa ada materi pada mata pelajaran Ustadz dan Ustazah yang diampu. Misalnya kalau saya di IPA itu nanti ada mata pelajaran IPA itu ada babnya suhu dan kalor, itu boleh ditulis. Kemudian di sini diawali dengan soal, baru di bawahnya soal Ustadz Ustazah boleh dikopas langsung itu boleh. Kemudian ada jawabannya pilihannya A, B, C, D, E dan kunci jawabannya ada berapa. Seperti ini. Nah, ini sudah. Kemudian saya coba upload soal saya yang sudah saya buat nih. Misalnya ya. Di sini ada template ujian, di sini saya SAS ya. Ini soal yang saya buat rencananya untuk simulasi. Kita ada beberapa soal di sini. Ini yang Excel ya. Ini yang Word. Nah, yang Word seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada PG, ada apa. Nah, di sini ada nanti kunci jawaban, kemudian dan lain sebagainya. Nah, di sini ya saja ya. Saya akan coba upload di sini. Bagaimana sih cara menguploadnya? Langsung pilih dokumen. Pilih dokumen, cari file yang Ustadz Ustazah akan upload. Misalnya di sini saya tadi namanya template ujian SAS ya. Upload. Nah, sudah terupload, baru kita selanjutnya. Setelah selanjutnya, nanti berarti ada gagal nih. Pada nomor 1, cannot propertize. Ini berarti ada yang salah pada reading nolnya gitu ya. Kita coba cek kalau ada kesalahan seperti ini. Nah, kita urutannya tadi apa? Nomor, jenis soal, nilai, materi, soal. Nah, di sini ada yang kurang ya, satu saja ya. Kita berikan jawaban. Titik 2. Nah, kita simpan ulang. Kalau ada kesalahan seperti ini, kita upload ulang. Pilih dokumen. Kemudian pilih dokumen yang tadi ada template. Nah, di sini. Nah, sudah ya, sudah. Nah, kita selanjutnya. Nah, kalau selanjutnya, ini saya buat soal 6. Gitu, berarti langsung terupload di sini langsung 6 ya. Nah, di sini Ustadz Ustazah bisa edit ulang materinya. Nah, misalnya di sini ada materinya boleh diganti, Ustadz Ustazah materinya apa, ini boleh dihapus lagi, misalnya tambahan bola basket. Nah, basket. Nah, ini ada. Namun kalau misalnya tidak ya tidak usah gitu. Udah di awal gitu ya Ustadz Ustazah ya. Nah, bobotnya nilai di sini tadi 20, kemudian di sini pilihan ganda. Ingat Ustadz Ustazah di sini ada beberapa soal yang juga bisa pernyataan, boleh. Nah, kalau pernyataan itu di sini ada pilihannya juga nih. Pilihan ganda kompleks, esai dan lain-lain boleh Ustadz Ustazah ganti juga gitu loh. Nah, kalau sudah kita cek baik-baik opsinya bla 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 bla, sudah ini ada kuncinya di sini juga. Kalau sudah kita lari ke soal kedua atau beranjak ke soal kedua. Soal kedua itu pilihan ganda kompleks, artinya di sini jawabannya lebih dari satu ya Ustadz Ustazah ya. Di sini ada DKI, Jawa Tengah, nah, jawabannya 2 nih DKI dan Jawa Tengah, boleh jawabannya 2. Kompleks ya, artinya jawabannya ada 2. Nah, kemudian kita beranjak ke soal yang ketiga, misalnya ada esai. Nah, apa yang dapatnya? Nah, jawabannya itu misalnya di sini kan jawabannya karbon dioksida dan air, langsung kasih jawabannya. Kemudian yang di soal nomor 4 di sini adalah pilihan ganda esai. Jadi pilihan ganda esai itu misalnya
ada beberapa ininya nih jawabannya. Misalnya pada nomor 5 jawabannya bangun datar segi 5. Nah, ini jawabannya sudah 5. Nanti di sini ada deskripsinya, ini bangun datar segi 5 gitu ya satu saja. Kemudian baru yang jenis soal yang mengurutkan ini contohnya seperti ini. Mengurutkan gambarnya itu ada Pancasila yang benar, sila 1, 2, 3. Nah, urutannya kan seperti ini, dari bintang, rantai, pohon beringin, kemudian ada kepala banteng, dan ada padi dan kapas. Ini urutannya gitu. Nanti tapi kalau pada simulasi ujiannya itu nanti teracak. Nah, di sini ada benar salah nih. Benar salah misalnya pada pernyataan ya. Nah, pernyataannya 1, 2, 3. Nah, di sini bisa saja kasih jawabannya air mendidih pada suhu sekian. Nah, jawabannya benar, kita klik benar. Nanti fotosintesis hanya terjadi malam hari, salah, berarti kita klik salah. Nah, seperti itu. Perubahan wujud gas menjadi, nah ini benar, berarti klik. Nah, kalau sudah satu saja boleh simpan gitu kan. Tapi nanti kalau misalnya di sini soalnya tidak sampai 100 ya. Nah, nanti di sini biasanya ada menu otomatis untuk masing-masing soal itu berapa poinnya, karena minimal poin di sini adalah 100 minimal ya. Jadi lebih dari 100 nggak apa-apa gitu sih. Nanti kalau sudah kita boleh simpan paket soal. Konfirmasi paket soal nanti benar-benar akan dikonfirmasi dulu nih simpan paketnya soal seperti apa gitu ya satu saja. Baru klik simpan. Nah, kalau sudah, nanti berarti sudah terupload pada soal di sini. Nah, berhasil simpan paket. Nah, berarti di sini sudah ya satu saja. Akan keluar nih. Nah di sini akan keluar ya. Ini soalnya nih. Tuh. Kalau satu saja mau edit, boleh di sini. Mau perhatiin jauh boleh. Atau mau hapus mulai dari awal lagi, boleh di sini hapus soal. Kalau mau unduh secara paper juga boleh nih, ada unduhnya. Gitu sih. Nanti untuk referensi bacaannya di sini satu saja boleh ditambahkan. Misalnya ada buku apa itu boleh di sini ya. Kemudian nanti di sini jumlah soalnya ada 6, edit paket soal dan lain-lain. Di sini langsung ada guru pembuatnya siapa, paketnya siapa. Nah, ini secara otomatis. Nah, saya coba hapus dulu. Hapus. Baru kita coba ke yang Excel ya satu saja ya. Ke Excel nih. Kita enable editing. Bedanya di sini hanya bentuknya tabel. Tabel di sini sudah disediakan nih nomor, jenis, nilai, materi, referensi bacaannya kalau ada. Kemudian referensi bacaan itu misalnya pada bahasa Indonesia ya, itu ada bacaan misalnya tentang ibu, tentang apa itu boleh. Nah, di sini ada file audio atau video jikalau ada. Nah, di sini. Di sini ada pilihannya sampai F, ada kuncinya, kemudian ada jawaban kalau esai. Misalnya di sini jadi soalnya PG, poinnya 100, materinya sejarah, kemudian judul referensinya nggak usah ditulis nggak apa-apa gitu ya. Nanti ada referensi bacaannya silahkan gitu sih. Kemudian nanti di sini ada file dan lain-lain, pilihan A, B, C, D, E, misalnya sampai E atau sampai D kalau SMP. Nah, baru di sini ada kunci jawabannya. Nah, kalau sudah kita simpan nama filenya, jangan lupa template ujian SAS. Kita upload lagi yang itu ya. Nah, sudah kita upload ulang, kita pakai itu tadi ya, jangan lupa. Kemudian kita lihat pada yang tadi nih, template ujian. Oke. Sudah kita buat lagi tadi, namanya misalnya SAS ganjil IPA aja lah ya. Jadi di sini udah kelasnya nih. Ujian, kemudian mata pelajaran IPA tingkat kelas 7 misalnya. Ini sudah terupload. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, kalau sudah sama seperti tadi nih, kita akan dicek ulang. Nah, poinnya belum sampai 50 tadi saya sampaikan nih. Boleh Ustadz saja klik di sini. Nah, di sini ada bobot otomatis, klik saja, nanti dia akan minimal jadi 100 nih. Kalau 5 soal berarti masing-masing soal itu 20, karena tadi kan kita inputnya 10 ya, bisa saja. Nah, di sini sama persis dengan yang tadi. Ini tinggal saja edit sesuai dengan kebutuhan. Nanti di sini misalnya ada pilihan ganda apa-apa. Jadi
Di sini tidak serta-merta kaku harus pilihan ganda A, B, C, enggak gitu. Misalnya ada pernyataan boleh jawabannya itu pernyataan 1 dan 2 benar, berarti pakai benar salah itu boleh. Kalau misalnya ada pilihannya itu menjodohkan atau mengurutkan boleh di situ. Jadi di sini sistemnya itu tidak kaku gitu. Jadi boleh ada 5 pilihan atau 6 pilihan di situ. Ada pilihan pilihan ganda kompleks, ada esai, ada ganda esai, ada mengurutkan, kemudian ada benar salah. Nah, di situ saja bisa gunakan fitur-fitur yang memang sudah disediakan nih, gitu ya. Jadi kita fokus dulu untuk input yang pilihan ganda dulu saja, gitu. Nanti kalau sudah nanti bisa ditambahkan. Kalau sudah diupload kita bisa ditambahkan. Ada menu editnya, gitu kan. Nanti bisa ditambahkan di situ. Kalau saja memang mau nambahkan soalnya, gitu ya. Nah, di sini kita coba upload soal yang dari Excel ya. Kalau tadi dari Word kan sudah berhasil. Nah, ini pakai soal berhasil diupload ya. Nah, satu saja. Nah, kalau sudah kayak gini, kalau mau nambahkan boleh. Nih, tuh ada kan? Tambah butir soal. Oke, di sini bisa tambah. Jadi soal nomor berapa? Apakah dari bank soal? Ada buah soal baru? Itu terserah satu saja. Kalau misalnya tambah soal baru berarti soal nomor 6 ya, satu saja ya. Nah, itu dia. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Ustadz saja. Yang penting kita di kesempatan kali ini kita simulasikan untuk input soal terlebih dahulu. Selamat bekerja untuk Ustadz saja. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Ini hanya tutorial sedikit aja, karena nanti untuk sistem Example-nya itu menyusul gitu, karena sama persis hanya kita cara menginput soalnya saja ini bagaimana. Nah itu sudah ya, satu saja ya. Kalau sudah nanti untuk rencana dan lain-lain itu nanti urusannya. Yang penting sekarang tahap kita di sini adalah sampai ke upload soal atau unggah soal dulu ke sistem Pijar. Semoga video pembelajaran ini atau video simulasi ini, tutorial ini bisa bermanfaat untuk Ustadz saja. Mengingat kita kerja by deadline ya. Jadi semoga ini bisa membantu untuk memudahkan ustazah dalam mengunggah soal ke sistem Pijar untuk sumatif akhir semester ganjil di tahun ajaran 2025-2026. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.